bacakan buku cerita tentang sekolah. Kalau anak ibu sudah ngerti, ya, kita khusus beli buku cerita tentang yang bisa kita aplikasikan sehari-hari di rumah, di lingkungan rumah atau di sekolah nanti karena dia mau sekolah, kita aplikasikan di sana. Apa mungkin cerita aktivitas buku cerita yang bercerita tentang hal-hal yang terjadi di sekolah. Jadi dia tuh bisa punya bayangan, oh nanti di sekolah itu bisa seperti ini, ada temennya yang seperti ini, ada yang waktu kalau temennya nangis itu apa yang harus dilakukan dia. Karena untuk anak-anak yang sensori pendengarannya sensitif, ada temennya juga harus dibicarakan sama pihak sekolah. Nah, kalau umpamanya ada anak yang sudah nangis atau ada anak yang teriak-teriak, anak ini sebisa mungkin langsung dikeluarkan dari kelas sebelum dia marah. Kalau dia marah, dia akan mendekati anak tersebut dan anak tersebut akan dipukul. Pok. Nah, jadinya nanti kacau, nanti di kelas akan kacau, Bu. Gitu. Itu yang bisa saya katakan mengenai setelah untuk membicarakan tentang skill-skill yang harus dipersiapkan. Dan itu kan Ibu lihat banyak sekali, Bu. Jadi 1 tahun itu memang minimum ya, saya ngomong minimum dengan kita harus setiap hari atau setiap minggu Ibu harus tahu acara apa yang harus dilakukan. Kalau Ibu tahu kekurangan anak Ibu, kelemahan anak kita yang harus dilatih, kita bisa pada waktu mendekati anak kita tuh kita tahu apa yang harus aku lakukan. Gitu. Jadi tolong saya berharap memang saya tidak memberikan tipsnya yang detail bagaimana. Nah, kalau Ibu tahu, Ibu bisa mengkomunikasikan dengan pihak terapis atau pihak sekolah tentang problem-problem yang akan terjadi dengan anak Ibu kalau kejadiannya seperti ini. Gitu. Atau ada mungkin yang lain yang perlu ditanyakan ya dari ibu-ibu ya. Q&A. Oke. Kayaknya materi saya akhiri di sini dulu. Kalau ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan, bisa menanyakan di question and answer, atau Meliana, apakah ada yang bertanya di chat? Mana ya? Sudah tidak ada, Bu. Tadi yang tanya di chat sudah saya hubungi, suruh ke Q&A. Oh, tapi sudah kamu tulis kembali yang chat? Sudah, Bu. Terima kasih. Kayaknya sudah banyak yang... Oke, sebentar. Saya berharap kalau yang saya share hari ini itu bisa membuat Ibu dan Bapak punya pemikiran. Anak saya masih perlu yang seperti apa. Nah, setelah itu baru Ibu dan Bapak buatlah planning aktivitas di rumah, home based activities. Kalau bisa
juga dikomunikasikan dengan pihak klinik. Nah, apa aktivitas-aktivitas apa yang bisa saya lakukan selama di rumah dengan kondisi yang kesulitan-kesulitan yang dihadapi. Nah, Ibu harus sudah set, oke, kalau saya kapan ya kira-kira bisa mau sekolah? Saya kan bilang minimum 1 tahun. Jadi, sementara ini memang sekolah kita belum offline, tapi ya Ibu, kita ambil waktu ini untuk mempersiapkan anak-anak kita. Supaya nanti Ibu mungkin kalau masuk ke dalam sekolah, anak-anak kita itu bisa mengikuti, paling sedikit mengikuti, dan kalau bisa ya sukses di sekolah. Nah, sekarang kan tiap anak punya problem sendiri-sendiri, keluhan sendiri-sendiri. Nah, itu dipecahkan satu-satu. Nah, kalau bisa semua ditulis keluhannya itu. Anak saya tidak bisa ini dari 8 yang saya hanya berikan 8 dulu. Kira-kira yang mana yang kurang bisa? Gitu. Saya kalau Ibu bisa mendapatkan 8 ini, Ibu bisa coba bisa meminta ke saya yang mana yang kayaknya sulit ya karena gini, karena saya ini jauh dari Ibu. Kalau bisa dibicarakan dengan serius di tempat-tempat terapi Ibu di mana berada. Oke, anak saya ini saya harus punya ini untuk bisa sekolah. Anak saya sekarang nggak bisa ini. Nah, bagaimana perencanaan kita untuk supaya dia bisa? Itu harus dibicarakan oleh kepada terapisnya. Dan ini bukan cuman tugas orang tua, karena orang tua kayak tadi yang saya bilang itu tidak bisa melakukan sendiri. Kadang-kadang harus profesional yang melakukan itu. Gitu. Oke, sesi saya sampai di sini. Kalau ini ada yang tanya. Oke, ya. Iya, ini baru tanya. Q&A ya? Iya. Maaf nyusul, anak saya suka pelintir-pelintir benda seperti tongkat, titol, sisir, sendok. Untuk mengurangi gimana ya, Bu? Ibu, kalau Ibu di tempat terapinya ada sensori enggak? Jadi brushing, jadi itu harus di brushing dalam waktu kurun 2 jam sekali tangannya itu. Atau Ibu, karena kalau dia memegang benda dengan tangannya, kita sulit untuk mengajar dia aktivitas yang menggunakan tangan. Jadi setelah di brushing, kayaknya dia kadang-kadang tenang, dia bisa melakukan aktivitas dengan tangannya. Nah, di luar itu memang dia sangat menikmati gini-gini ya. Ibu kasih semua kalau bisa aktivitas dengan tangan. Jadi Ibu mau dia kayak meronce. Meronce itu kan satu-satu kan, 2 tangannya pasti akan melakukan aktivitas. Jadi kalau bisa Ibu pikir aja aktivitas yang bisa membuat dia bekerja dengan tangannya, yang dimana akan membuat itu skillnya, kayak meronce itu kan skill hand and eye coordination. Dan juga itu ronce itu dari yang besar sampai yang kecil bisa.
Jadi berikanlah aktivitas-aktivitas itu yang dimana itu juga memuaskan tangannya, tapi juga membantu dia untuk meningkatkan skill mata dan tangan untuk koordinasi mata dan tangan. Ada juga mungkin kalau mamanya meronce nggak bisa, ada yang pakai itu loh Bu, yang kita pakai kayak tali sepatu ya, itu ada berlubang-lubang gitu, jadi dia harus masuk keluar seperti orang menjahit gitu. Nah itu juga bisa. Ibu bisa juga buat dia menggunting. Jadi kalau itu memang harus ditungguin Bu. Ayo habis ini menggunting, habis itu ini kasih rewardnya bermain dengan pasir. Tangannya bermain dengan pasir, dengan beras, dengan apa itu apa sih? Yang pokoknya kacang hijau, apapun granul-granul itu pasti seneng dia. Jadi itu kan untuk memuaskan sensorinya. Setelah itu kerja lagi. Jangan biarkan dia berlama-lama dengan yang sensor itu. Ibu coba berhenti, terus lakukan hal yang bermanfaat dengan tangannya. Jadi tangannya ini dibuat sibuk terus. Nah, ibu nggak bisa, kalau ibu biarkan dia sendiri, dia pasti akan lakuin itu lagi. Melintir sambil seneng gitu, ngelamun-ngelamun gitu. Iya, begitu ya Bu ya. Iya, Itu terima kasih. aktivitas dengan tangan itu. Mungkin Ibu bisa mewarna, yang gampang-gampang dulu ya Bu ya. Jangan berikan yang dia enggak bisa dulu. Kalau enggak bisa gini, kita kan mau menghilangkan kebiasaan buruknya dia. Nah, kasih aktivitas yang dia mungkin dia bisanya meronce yang besar. Jangan kasih yang kecil. Saat dia marah-marah dibuang. Ya, yang besar dia bisa. Kasih banyak. Yang biasanya mungkin cuma 5, Ibu bisa kasih dia 15. Karena dia sudah bisa. Dia cuma mengulang sesuatu yang dia sudah bisa. Gitu, Bu. Jangan kasih suatu pekerjaan yang dia belum bisa. Ya. Cuma yang bisa tinggal kuantitasnya diperbesar. Oke gitu ya Bu Sri ya. Semoga saya bisa membantu memberikan ide bagaimana cara kita menghadapi anak-anak kita. Jangan khawatir. Kalau Ibu memikirkan dengan sungguh-sungguh apa ya yang harus saya lakukan, pasti Ibu akan dapat jawabannya. Saya sering mendapatkan jawaban itu bukan karena saya bisa, tapi saya pikir Tuhan memberikan ide itu. Saya mikir gimana caranya ya. Percaya saja, nanti pasti ada jalan. Yang penting Ibu berusaha, lakukan sebisa Ibu, terus kita mikir lagi biasanya. Nah, secara logika itu ya, kan Ibu tahu, kalau dia nggak mau, kalau terlalu sulit pasti nggak mau. Saya kasih yang mudah, tapi kamu harus melakukannya lebih banyak, gitu loh. Jadi itu yang kayak gitu tuh nanti Ibu pasti akan bisa kok. Karena yang membuat kita bisa itu sebenarnya apa? Intensi kita untuk membantu anak kita. Itu saya pikir itu yang paling besar yang mendorong kita itu untuk kita bertahan, berpikir terus, nggak menyerah. Gitu. Oke? Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya yang sudah join. Ini ada pertanyaan lagi. Ini ada pertanyaan lagi, Bu. Di kolom itu, di kolom chat. Dari Jojo itu, Bu. Jojo.
apa yang harus saya persiapkan sebelum anak saya masuk SMP? Karena materi hari ini hanya untuk jenjang TK. Loh, sekarang saya mau tanya. Jojo waktu SD oke, sudah oke, Bu. Tolong dibukakan untuk Jojo ya. Ini memang ada permintaan sama Dokter Ali untuk mengatakan dari semua jenjang. Cuman saya pikir nggak akan keburu mau ngomong semuanya sampai dari TK, SD, SMP, SMA. Oke, Ibu, Ibu nanti gini aja. Ibu Jojo ini yang dari mana ya? Mamanya Jojo ini yang dari Samarinda itu ya mungkin ya. Ini Bu, tolong Ibu mungkin, oh iya dari Samarinda. Yang mau saya tahu apakah nanti ini banyak yang harus dibicarakan ya Bu ya. Karena saya harus tahu dulu Jojo di waktu SD-nya seperti apa. Jadi apakah yang saya berikan tadi itu sudah bisa semua mestinya. Ya. Kalau dia sudah bisa melampaui tingkat SD, dia mestinya sudah bisa semua. Tetapi saya juga tahu di Samarinda itu ada sekolah yang walaupun anaknya nggak masuk, dia tetap bisa menerima ijazah atau rapot ya. Jadi kalau yang seperti itu Bu, ya ini harus kalau kita tiba-tiba mau masuk SMP, yang dimana SD-nya itu memang nggak pernah ikut secara real, nyata masuk ke kelas, ikut pelajarannya, ya ini harus ini kan Bu, harus yang 8 yang saya ngomong 8 kemampuan itu dia harus bisa Bu. Jadi kecuali nanti anak ibu memang real sudah melewati SD. Oke, saya akan tanya kembali ke ibu SMP-nya bagaimana. Nanti saya akan beritahu. Atau gini aja Bu, ibu kasih nomor teleponnya. Nanti besok kita janji waktu, saya akan telepon ibu. Ya, supaya sudah nggak pakai ini, saya telepon ibu aja langsung. Tolong Meliana, Bu Jojo, mamanya Jojo tuh dikasih saya nomor teleponnya ya. Iya Bu, siap. Jojo ini siapa? Oke, terima kasih. Nanti saya akan menghubungi mamanya Jojo secara pribadi untuk saya tutup untuk pertemuan kali ini. Saya berharap itu saya bisa membantu untuk memberikan awareness bahwa apa saja, kemampuan apa saja di anak kita yang belum bisa dikuasai. Dan mulai sekarang Anda bisa membuat rencana untuk bisa membantu anak-anak kita di kemampuan yang harus dipersiapkan. Oke. Selamat sore, selamat berakhir pekan, sampai ketemu lagi minggu yang akan datang. Bye, terima kasih.